Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang ti. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Apa kabar? Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kesempatan kita untuk bertemu dengan Bante dalam rangka Hari Asada atau yang dikenal sebagai Hari Asalha. Nah, kira-kira adik-adik pada hari ini siapa yang pertama kali sekolah atau dengar ceramah pakai Zoom atau pakai online? Ya, hari ini kita nggak ketemu langsung ya, tetapi kita ketemunya dari secara online. Tapi nggak apa-apa ya, karena Bante dan adik-adik harus menjaga kesehatan. Biar kalau kesehatannya bagus, kita juga tidak menulari penyakit buat orang lain. Oleh karena itu, kita secara online, belajarnya secara online, sembahyangnya secara online, meditasinya secara online, nggak apa-apa. Yang penting walaupun jauh di mata, tetapi dekat di layar komputer ya. Nah, baik, pada hari ini Bante akan memberikan Dhammadesana mengenai Hari Asalha. Nah, adik-adik, ada yang sudah tahu nggak apa itu Hari Asalha? Ada yang tahu siapa? Coba angkat tangan. Oh, nggak kelihatan juga ya. Nah, Hari Asalha ini adalah hari di mana Buddha memutar roda Dhamma. Bagaimana cara memutar roda dhammanya? Yaitu melakukan pembabaran Dhamma kepada 5 pertapa. Nah, siapa nama pertapa-pertapa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti Bante titip hadiah ya. Ada hadiah gantungan kunci 3 biji ya. Nanti Bante titip ke gurunya di kelas. Yang pertama, siapa yang paling pertama tahu? Namanya Kondanya. Yang kedua, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama. Jadi pembabaran Dhamma pertama kali diajarkan kepada 5 pertapa. Ada tahu nggak siapa 5 pertapa ini? 5 pertapa ini adalah teman-teman pertapa Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Nah, sebelum menjadi Buddha, pertapa Siddhartha bersama 5 teman-teman ini, mereka melatih diri di tempat yang namanya Dungka Siri ya. Nah, mereka melatih diri di sana selama 6 tahun. Nah, setelah akhirnya Siddhartha memilih untuk menuju ke hutan Uruvela, nah mereka menuju ke Taman Rusa Isipatana di kota Benares. Nah, setelah bertemu nih dengan 5 pertapa, yang tadinya 5 pertapa ngambek sama Buddha. Kenapa ngambek? Buddha pertama kan sama kita latihannya keras, ya kan, makan cuma sedikit, meditasinya banyak. Nah, sekarang sudah makan seperti biasa. Terus
sudah menjalani jalan tengah, sedangkan mereka enggak, mereka masih menjalani jalan yang ekstrim. Nah, karena itu mereka kecewa sama Siddhartha waktu itu. Mereka pergi, tinggalkan dia sendiri. Setelah ketemu dari jauh, mereka lihat, siapa nih yang datang ya? Oh, ternyata yang datang adalah Siddhartha. Oh, mereka berlima sudah ngomong nih sama teman-temannya, udah jangan panggil ya. Awas ya, kalau siapa yang manggil Siddhartha nggak boleh. Jangan kasih salam ya. Kalau kasih salam sama Siddhartha juga nggak boleh. Jangan kasih persembahan, air dan seterusnya, nggak boleh ya. Jangan kasih suruh duduk ya, nggak boleh. Akhirnya mereka sepakat, iya, kalau Siddhartha datang biarin aja, kita cuekin, kita nggak mau tegur, nggak mau sapa, nggak mau dilayani. Nah, ketika Sang Buddha makin lama makin dekat, tiba-tiba yang tadinya bilang nggak mau, tiba-tiba mereka mau. Dan kemudian mereka sendiri datang, ketemu, menyapa, dan kasih persembahan, kasih tempat duduk kepada Buddha. Nah, setelah Buddha tahu batin mereka sudah siap untuk menerima Dhamma, maka Buddha membabarkan Dhamma. Nah, adik-adik, bagaimana kita tahu batin orang sudah siap dengar Dhamma atau belum? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Coba, siapa yang bisa kasih contoh? Siapa di sini yang sudah tahu nih, kira-kira batin orang mendengarkan Dhamma sudah siap? Caranya bagaimana? Nah, biasanya kalau kita ikut kebaktian biasa, apa yang Anda lakukan adik-adik? Kita sudah baca parita, terus kita memuja Buddha pertama, yang kedua kita membaca parita, ketiga kita bermeditasi. Habis bermeditasi kita melakukan permohonan ceramah. Nah, disinilah guru atau Buddha tahu, oh ternyata batin dari adik-adik sudah siap, batin dari 5 pertapa sudah siap, karena sudah melakukan penghormatan. Nah, setelah itu Sang Buddha membabarkan yang namanya 4 kesunyataan mulia. Ada yang tahu 4 kesunyataan mulia? Inilah yang pertama, inilah duka ya. Yang kedua, inilah sebab dari duka. Yang ketiga, lenyapnya duka. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, bagaimana Bante ini contohnya? Duka itu apa? Duka itu adalah penderitaan. Penderitaan dari apa adik-adik? Dari kelahiran, usia tua, sakit. Seperti sekarang kan, sakit corona, takut semuanya. Terus ada, kenapa takut? Karena takut yang keempat, yaitu takut mati. Nah, terus apalagi penderitaannya? Berpisah dari teman-teman yang kita cintai adalah penderitaan. Seperti sekarang, adik-adik mau main sama teman-teman di kelas, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena masing-masing mesti belajar di rumah, nggak bisa main, ya kan? Yang biasa main sama teman-temannya di kelas nggak bisa main. Ini adalah penderitaan. Nah, berikutnya, ketemu dengan orang yang kita benci. Siapa yang punya musuh di sekolah? Nah, kalau punya musuh di kelas bagaimana? Kalau kita ketemu dengan musuh kita, nggak suka, hatinya panas, ya kan? Nggak suka. Itu adalah penderitaan. Yang ketiga, keinginan yang tidak tercapai adalah penderitaan. Keinginan apa? Adik-adik mau beli baju baru, belum tercapai, penderitaan. Mau ganti HP, belum tercapai, penderitaan.
mau nonton YouTube, lagi belajar, penderitaan. Nah, itu adalah contoh penderitaan. Nah, singkat kata, 4 kesunyataan mulia yang Bante bilang tadi, Bante kasih contoh seperti ini. Misalnya adik-adik suka apa ya? Suka apa adik-adik? Suka main game ya. Siapa yang suka main game? Siapa yang suka main game? Oh, banyak yang suka main game ya. Nah, siapa yang suka main game? Kalau main game bagaimana? Kita main game kan pakai HP ya, seru ya. Main tembak-tembakan, main mobil-mobilan, main apa lagi? Main tanam-tanaman dan seterusnya. Banyak mainan. Nah, kalau kita main game, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mata kita rusak. Harus pakai kacamata kayak Bante ya. Ya. Kalau kita mesti kacamata, berarti kita mesti kemana? Mesti ke dokter. Jadi mata kita merah, gatal, kering ya. Sehingga kita mesti pakai kacamata, kita pergi ke dokter. Nah, sampai di dokter, dokter tanya apa sama adik-adik? Sudah berapa lama main game? Ya kan? Sudah berapa lama adik-adik main game? Nah, terus yang kedua apa? Oh, ini kasih obat nih ya. Kasih obat tetes dulu, jangan dulu kacamata. Pakai obat tetes biar matanya cepat sembuh. Nah, setelah adik-adik pulang ke rumah lagi, apa yang adik-adik mau bikin? Masih mau main game atau mau berhenti main game? Kalau mata kita mau cepat sembuh, berarti kita harus stop main game. Tetapi kalau kita mau mata kita rusak, berarti kita harus masih mau main game. Nah, ini sama dengan inilah duka. Inilah sakit mata. Ya kan? Sebab dari duka gara-gara main game. Berhentinya duka. Stop main game. Jalan menuju lenyapnya duka. Apa itu? Pakai obat tetes mata. Nah, ini adalah contoh gampang mengenai apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang Buddha ajarkan tadi, maka kita semua, termasuk adik-adik dan Bante, kita semua akan terbebas dari penderitaan kita. Kita bisa lahir di alam yang bahagia. Orang bilang bisa lahir di surga. Siapa yang mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga berarti harus mengurangi sebab penderitaan, yaitu apa? Perbuatan jahat, ya. Oleh karena itu, kita mesti berusaha sama-sama berbuat baik. Biar apa? Biar kita bisa menjadi orang-orang yang bahagia. Oke, nah ini yang bisa Bante sampaikan buat hari Asada pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Bante mau ajak adik-adik jalan-jalan. Siapa yang mau jalan-jalan sama Bante? Ayo. Mau jalan-jalan kemana Bante? Ya, kalau sekarang Bante lagi ada di mana nih? Ada yang tahu nggak ini di mana? Ini di Cetia Dharma Widya ya. Ini gambar yang ada di Cetia Dharma Widya. Nah, sekarang Bante mau ajak adik-adik pergi di satu tempat. Ya, di satu tempat ini seru. Kita mau melihat jalan-jalan. Sekarang Bante bilang ke adik-adik semua, hitung ya. 1, 2, 3. Lah, nggak berubah. Ulang ya, hitung lagi. 1, 2, 3. Wih, Bante sudah di mana nih ya? Ada yang tahu nggak Bante ada di mana nih? Ya, ini ada di mana? Bante sudah berpindah tempat.
ini ada di India. Nah, di belakang Bante adalah Dhamek Stupa di kota Sarnath, atau yang kita kenal tadi di Taman Rusa Isi Patana. Nah, disinilah Sang Buddha membabarkan 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi disinilah terjadinya Hari Asada, terbentuknya Tri Ratna. Karena ada Buddha, Dhammanya sudah dibabarkan, kemudian yang 5 pertapa tadi memohon kepada Buddha untuk menjadi biku. Nah, sehingga disinilah dibilang bahwa Tiratana terbentuk di dunia di hari Asada. Nah, jadi hari Asada ini adalah hari yang penting untuk kita umat Buddha, ya, di mana Tiratana muncul di dunia ini ketika hari Asada. Dan di tempat ini adik-adik, ketika Buddha membabarkan Dhamma, maka seluruh dunia bergoyang. Dan di sini cahaya-cahaya banyak bercemerlangan. Kenapa? Karena para dewa yang ada di surga, mereka semua datang ke dunia kemudian berbahagia, gembira mendengarkan Dhamma. Ya, jadi yang pada di surga tuh para dewa turun semua ke sini, kemudian bilang, oh, di Benares, di Isipatana Migadaya telah dibabarkan apa? Dhammacakka Pawatana Sutta oleh Sang Buddha, yang tidak bisa dihentikan oleh para dewa, Mara, Brahma, dan Brahmana. Nah, semua dewa dari 20 berapa alam dewa kita. Alam surga di agama Buddha ada 20 berapa? Ayo, ada berapa? Ada 26 surga di agama Buddha. Semua dewa dari 26 surga itu datang di dunia. Kemudian, wah, bahagia ya, karena Buddha sudah membabarkan Dhamma. Nah, sehingga juga disebutkan bahwa Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Nah, inilah yang terjadi di tempat ini di hari Asalha, ya, di hari Asalha. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha, khususnya adik-adik yang bersekolah di Sekolah Dharma Widya, kita harus bersyukur, berbahagia karena ini hari Asalha sudah tiba, ya. Kita harus bersyukur walaupun kita ada di rumah. Ya, baik, demikian yang bisa Bante sampaikan. Sebelum Bante tutup, Bante harus balik ke Dharma Widya, bener nggak? Kan ini lagi di India, Bante mesti pulang lagi ke Dharma Widya sebelum Bante tutup. Kalau nggak pulang kita ya. Bante tutup, hitung dulu. 3, 2, 1. Sudah pulang lagi di Dharma Widya. Nah, kita tutup kebaktian kita pada pada pagi hari ini dengan mengucapkan, semoga, mari kita beranjali sama-sama. Semoga dengan kebajikan ini Papa, Mama, para guru, Oma Opa, kakak adik, dan orang-orang yang kita cintai, semoga mereka semua terbebas dari penderitaan, wabah penyakit, mara bahaya, kesusahan, dan semoga mereka semua dapat mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk
hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.